Kenal semuanya. Kenalin, aku Hendra Zahra. Aku Fidera Concepciagian. Aku Sahra Samatani Tangkubolon. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mengukur kelopak bunga kembang sepatu dengan menggunakan integral. Nah, jadi benda yang akan kami ukur dengan menggunakan rumus integral itu adalah bunga kembang sepatu. Nah, jadi kami bakal mengukur kelopak bunga kembang sepatu ini menggunakan koordinat polar. Nah, kami mengukur jari-jari dari bunga kembang sepatu ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana perhitungannya? Mari kita ukur. Check it out. Nah, jadi sebelum kelopak bunga kembang sepatunya diukur, kita bakalan petik dulu karena kita cuma mau ngambil 4 kelopak saja. Nah, jadi sebelum kami aplikasikan ke aplikasi GeoGebra, kami akan membuat koordinat kartesiusnya di atas kertas milimeter blok. Jadi yang pertama kami bakal buat sumbu X dan sumbu Y. Oke, tadi kan kita udah menggambar kelopak bunganya kayak gini. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan dari kelopak-kelopaknya. Tapi sebelum kita menghitung luas permukaannya, kita kenali dulu apa aja persamaan-persamaan dari bentuk luas itu dan bagaimana kurva-kurvanya. Nah, yang pertama kita punya 2 persamaan. Persamaan yang pertama itu ada R sama dengan A sin 2 theta, dan persamaan yang kedua itu R sama dengan A sin 3 theta. Nah, jadi yang kedua ini ada perbedaannya. Kalau kita memakai A sin theta, itu gambarnya menjadi seperti ini. Ada 4 kelopak kalau kita memakai N-nya sama dengan 2. Sementara kalau kita memakai A-nya sama dengan sin 3, N-nya sama dengan 3, berarti gambarnya tetap menjadi 3. Nah, perbedaan itu kalau kita memakai yang genap, itu akan menjadi gambarnya itu akan kelipatannya. Setiap kelopak itu dijadikan kelipatannya. Sedangkan kalau N-nya itu ganjil, maka gambarnya akan tetap sesuai dengan berapa N yang kita pakai. Nah, contohnya juga kalau kita pakai N-nya ini kita ganti menjadi 4, maka gambarnya ini akan menjadi 8 karena 4 itu kan 8 itu kelipatan dari 4. Sedangkan kalau kita misalkan N yang di sini yang persamaan kedua kita ganti jadi 5, gambar yang di sini akan tetap menjadi 5 kelopak. Nah, yang pertama itu ini kan sin, dan ada satu persamaan lagi yang kita memakai cos. Nah, perbedaan dari sin sama cos ini, kalau sin itu dia gambarnya seperti ini di antara 0 dan 90, sedangkan kalau dia R sama dengan A cos, kita pakai 2 seperti persamaan yang pertama tadi. Nah, gambarnya itu jadi beda. Maaf, gambarnya seperti ini. Nah, jadi gambarnya itu sesuai dengan garisnya, garis X dan Y-nya. Nah, begitu. Dari persamaan ini, rumusnya itu kita dapat A sama dengan integral beta per alfa /2 R pangkat 2 D theta. Nah, inilah rumus dari persamaan yang kita pakai. Dan yang tadi kan kita memakai gambarnya seperti ini. Jadi kami tidak memakai gambar yang cos. Supaya sesuai dengan gambar kami memakai bentuk persamaan yang sin. Jadi kami memakai
R itu sama dengan sin 2 theta, karena di sini kan gambarnya 4 dan R sama dengan sin 2 theta itu kan gambar kelopaknya jadi 4. Nah, seperti itu. Oke, jadi bagaimana perhitungan untuk mencari luasnya akan kita kerjakan selanjutnya di sini. Hai guys, jadi setelah kita cek lagi kelopak bunganya di atas kertas multimeter block, lalu kan kita belum tahu nih kan berapa nih jari-jarinya, karena di sini kan pakai koordinat kartesius, sedangkan kita mau nyarinya dengan bidang polar. Nah, jadi ini kita aplikasikan ke dalam GeoGebra. Kenapa sih diaplikasikan ke dalam GeoGebra? Karena kita tahu nih berapa sih jari-jarinya ini, biar kita tahu cara mengukurnya berapa jari-jarinya di setiap kelopak. Nah, baik teman-teman, jadi kan setelah kita gambar nih kan kelopak bunga satunya tadi di atas kertas multimeter block. Jadi kita masukkan ke dalam aplikasi GeoGebra. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya, baru kita tambahkan gambar. Nah, setelah kita masukkan nih ke dalam, kita harus mengatur opasitasnya karena kita mau menyamakan nih garis sumbu X dan Y-nya. Nah, ini sudah, baru kita paskan nih sumbu X, Y-nya sama, biar sama ya. Lalu di sini kami memakai bidang polar, tidak memakai bidang koordinat kartesius. Jadi kita ambil dulu, di sini kita ubah jadi polar. Nah, setelah itu, nih di sini kan bisa nih kita lihat, ini dia A, ini A-nya. Nah, A-nya itu ada di angka 3. Lalu kita masukkan deh ke dalam rumus jari-jari. Nah, rumus jari-jari itu rumus jari-jari itu R sama dengan A sin 2 theta. Karena di sini A-nya itu tadi ada 3, jadi kita langsung masukkan pakai angka 3 sin 2 theta. Kenapa dia 2 theta? Karena dia memiliki kelopak yang genap ya. Jadi kalau misalnya ganjil dia tetap 3, dan kalau misalnya genap dia kelipatannya. Nah, jadi seperti ini. Ini kan udah sama nih kan, A-nya udah sama nih sesuai dengan grafik. Berarti gambar kami sudah benar dan grafiknya juga sudah benar. Jadi setelah ini kita masukkan ke dalam rumus integralnya. Jadi melihat batas atas dan batas bawahnya itu, batas atasnya itu di sini itu 0, baru batas bawahnya atau beta itu dia ini. Dia kan kalau kalau misalnya satu kelopak gini dia 90 derajat. Nah, jadi betanya itu kan berarti 90 derajat itu sama dengan V per 2. Jadi batas bawahnya itu V per 2. Jadi batas atasnya atau alfanya itu 0 dan batas bawah atau betanya itu V per 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mari kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Check it out. Nah, teman-teman, setelah kami mendapatkan semua hasil ukurannya, yaitu jari-jari kelopak bunga dan juga batas atas dan batas bawah integralnya, kami akan mencoba mengukur luas kelopak bunga ini. Nah, tadi setelah diaplikasikan kepada GeoGebra, kami mendapatkan nilai jari-jari kelopak bunga ini sebesar dengan persamaan R sama dengan 3 sin 2 theta. Lalu kami juga mendapatkan nilai batas atasnya atau nilai alfanya yaitu 0 dan batas bawahnya yaitu beta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Nah, kami akan memasukkan jari-jari dan juga batas atas batas bawah ini dalam rumus persamaan integral untuk mencari luas kelopak daunnya, dengan luas kelopak daun yaitu A sama dengan integral batas atas alfa dan juga batas bawah beta setengah dikali jari-jari kuadrat
D theta. Nah, oke, setelah itu kita akan memasukkan nilai-nilainya, alfanya dari 0 sampai betanya pi per 2. Kita masukkan setengah kali jari-jarinya tadi 3 sin 2 theta. Kita masukkan 3 sin 2 theta kuadrat. Nah, lalu setelah ini kita keluarkan setengahnya ini keluar untuk agar dia tidak mengganggu. Setengah integral 3 sin 2 theta 2 d theta. Nah, lalu setelah ini kita kuadratkan 3 sin 2 theta kuadrat menjadi 9 sin 2 theta kuadrat d theta. Nah, lalu setelah itu kita keluarkan 9-nya, setengah kali 9 integral 0 sampai pi per 2 sin 2 theta pangkat 2. Nah, lalu setelah itu kita kalikan, teman-teman. Setengah dikali 9, 9 per 2 pi per 2 sin 2 theta kuadrat. Nah, ini teman-teman, untuk ini, untuk menyelesaikan nilai dari integral sin 2 theta pangkat 2 ini, kita bisa menggunakan metode substitusi pada integral dengan cara kita memisalkan T itu sama dengan 2 theta. Nah, maka turunan dari T adalah dt per d theta. Nah, turunan dari 2 theta itu adalah 2. Nah, lalu kita untuk mencari d theta-nya sama dengan dt per 2. Nah, setelah itu kita substitusikan ini ke usapan yang ini tadi. Kita masuk ke sini 9 jadi 9 per 2 integral pi per 2. Nah, kita masukkan sin. Tadi kan kita misalkan nilai 2 tetanya itu sama dengan T. Jadi kita masukkan di sini, kita ganti sin 2 tetanya ini menjadi T. T pangkat 2. D tetanya kita dapatkan tadi setelah melakukan penurunan ini, kita dapat D tetanya hasilnya dt per d per 2. Nah, kita masukkan di sini D tetanya nilainya dt per 2, kita masukkan, kita ganti dt per 2. Nah, setelah itu kita lanjutkan A sama dengan 9 per 2 integral batas 0 sampai pi per 2 sin T kuadrat. Ini kan ada 1, jadi kita bisa bikin setengah kali dt. Nah, setengah dengan begini kita bisa mengeluarkan setengahnya ini ke luar integral. Jadi A sama dengan 9 per 2 dikali setengah. 9 per 2 dikali setengah, 9 per 4 integral batas 0 sampai pi per 2 sin T pangkat 2 dt. Nah, setelah ini teman-teman kita tulis lagi 9 per 4 batas 0 sampai pi per 2 sin, ini sama ya teman-teman dengan sin T pangkat 2 ini sama dengan sin pangkat 2 T dt. Nah, setelah ini kita lanjutkan 9 per 4 batas 0 sampai pi per 2. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ada samaan identitas trigonom, yang dimana kalau misalnya kita ketemu sin 2 alfa, ini akan sama nilainya dengan 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Nah, jadi ini bisa kita ubah dia sin kuadrat T menjadi 1 dikurang cos 2 kali T per 2 dt. Oke, nah setelah itu kita lanjutkan. Ini kan satu kesatuan ya. Nah, 1 dikurang cos 2t. Di sini kan depannya ada 1. Nah, itu bisa kita keluarkan setengah. Jadi 9 per 4 atas pi per 2 setengah dikurang 1 setengah dikali 1 dikurang cos 2t dt. Nah, ini bisa kita keluarkan ke sini. Jadi dia A sama dengan 9 per 4 integral dikali setengah kali setengah integral
integral 1 dikurang cos 2t dt. Nah, lalu setelah ini kita lanjut lagi nih mencari luasnya. A sama dengan 9/4 dikali setengah itu 9/8 integral dari 0 sampai pi per 2 1 dikurang cos 2t dt. Nah, lalu kita lanjut. Tadi dengan persamaan kita tulis ulang ya. A sama dengan 9/8 integral atas 0 sampai pi per 2 1 dikurang cos 2t dt. Nah, ini bisa kita buat jadi seperti ini. A sama dengan 9/8 integral 0 sampai pi per 2 1 dt dikurang integral atas 0 sampai pi per 2 cos 2t dt. Nah, ini bentuknya sama dengan ini. Nah, jadi setelah itu kita bisa mencari nilai integralnya masing-masing. A sama dengan 9/8 integral dari dt kan, integral dari dt kan itu nilainya t seperti yang kita tahu. Lalu integral dikurang integral dari cos 2t. Nah, ini mencarinya integral seperti ini. Kita buat integral dari cos 2t dt itu adalah kita kembali melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan metode substitusi. Seperti kita misalkan U-nya itu adalah 2T. Nah, maka turunan dari U adalah 2U per dt. Nah, 2T ini kan turunannya adalah 2. Nah, dengan begitu kita bisa mencari T-nya, dt-nya sama dengan du per 2. Nah, lalu di sini kita masukkan, kita substitusi integral cos. Tadi kita misalkan U-nya itu adalah 2T-nya itu adalah U. Maka kita masukkan cos U dt. Nah, lalu setelah itu kita itu ya, lalu setelah itu kita buat lagi cos U. Nah, di sini nilai dt-nya kan tadi kita dapat dt sama dengan du per 2. Kita masukkan substitusi nilai dt-nya du per 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi cos U du kali setengah. Nah, ini setengahnya ini bisa kita keluar integral. Jadi dia menjadi setengah integral dari cos U du. Nah, kita lanjutkan setengah integral seperti yang kita tahu, integral dari cos itu kan nilainya adalah sin. Nah, jadi ini kita bisa bikin jadi nilai dari setengah integral cos U du itu kita bisa bikin jadi setengah dikali sin. Nah, setelah itu kita ubah lagi bentuknya. Ini kan tadi kita misalkan dia adalah 2t. Nah, kita ganti lagi dia setengah dikali sin 2t. Maka setelah itu didapatlah integral 2t per 2. Nah, didapatlah tadi integral dari cos 2t dt itu hasilnya adalah sin 2t per 2. Nah, ini kita masukkan lagi ke sana. Nah, integral dari cos 2t dt itu tadi kita dapatkan adalah sin 2t per 2. Nah, tapi ingat dengan batas 0 sampai pi per 2. Nah, lalu teman-teman, tadi ini kan masih kita misalkan tt ini t dikurang sin 2t. Nah, teman-teman, ini kan masih dalam bentuk pemisalan ya, t dikurang sin 2t per 2. Nah, tadi kita kan ada memisalkan bentuknya itu dengan t itu 2 theta. Nah, di sini kita ubah lagi dia nilai dalam nilai t-nya itu adalah 2 theta. Jadi kita masukkan A sama dengan 9/8. Karena tadi kita memisalkan t-nya itu adalah 2 theta, maka kita ubah kembali dia menjadi 2 theta dikurang sin 2 dikali 2 theta per 2 dengan batas atas 0 sampai pi per 2. Nah, setelah itu kita lanjutkan 9/8. Kita ubah nilai Nah, setelah itu kita masukkan batas-batas nilainya 2 dikali pi per 2 dikurang. Ini kita kalikan 9/8 ini ke dalam masing-masing. Jadi kita dapatkan 9/8 dikali 2 theta dikurang 9/8 dikali sin 2 theta.
per 2. Nah, kita dapatkan hasilnya 9 per 8 dibagi 2 kan habis, sisa 4. Jadi kita masukkan 9 per 4 theta. Nah, dikurang 9 sin 2 kali 2 4 theta per 16. Dengan jangan lupa masukkan nilai batasnya 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2. Nah, lalu setelah itu setelah itu kita masukkan nilai tetanya, yaitu yang pertama dengan nilai pi per 2. Bisa lihat di atas kan? Nah, setelah itu kita masukkan nilai tetanya dimulai dengan pi per 2, batasnya, batas bawah 9 per 4 dikali pi per 2 dikurang 9 sin 4 pi per 2 dibagi 16 dikurang, masukkan batas yang kedua, 9 per 4 dikali 0 dikurang 9 sin 4 0 per 16. Nah, lalu kita lanjutkan 9 pi 8 dikali 2 adalah 4 dikurang 9 sin 4 pi per 2 adalah 2 pi per 16. Lalu dikurang 0, 9 dikali 0 kan 0 per 4 dia tetap 0 dikurang 9 sin 0, 4 dikali 0 adalah 0. Nah, sin, kita kan tahu di sini sin 0 itu adalah bernilai 0, maka di sini akan berakibat 0. Lalu setelah itu kita lanjutkan 9 pi per 8 dikurang 9. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai pi itu adalah 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai pi itu adalah 180 derajat. Nah, kita masukkan 2 dikali 180 derajat per 16. Nah, di sini sudah 0 ya teman-teman, tidak usah ditulis lagi. Jadi yang ini aja kita lanjutkan. Jadi nilainya kita lanjutkan, A sama dengan 9 pi per 8 dikurang 9 sin 2 dikali 180 derajat adalah 360 derajat per 16. Nah, lalu kita lanjutkan ke sebelahnya. Nilai dari A-nya tadi adalah 9 pi per 8 dikurang. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa kita mengetahui bahwa nilai dari sin 360 ada sama dengan nilai sin 0 derajat, yaitu sama-sama akan bernilai 0. Nah, jadi teman-teman di sini kita tahu bahwa 9 dikali sin 360 adalah 0 per 16 akan berakibat 0, maka kita akan melanjutkannya dengan 9 pi per 8 saja karena ini sudah bernilai 0. Nah, setelah itu didapatlah nilai bahwa luas kelopak bunga kembang sepatunya adalah 9 pi per 8. Nah, ini bisa kita masukkan menjadi 9 dikali, nah kita kan tahu bahwa nilai pi itu adalah 3,14. Nah, bisa kita masukkan 3,14 per 8. Maka nilai luas kelopak bunganya adalah 9 kali 3,14 adalah 28,26 per 8. Maka didapatlah nilai luas kelopak bunga tadi adalah 3,5325 cm pangkat 2. Sekian. Jadi teman-teman, setelah melalui perhitungan yang panjang, kami dapatkan bahwasannya nilai dari luas kelopak bunga kembang sepatu yang kami ukur itu adalah 3,5325 cm pangkat 2. Hai teman-teman, nah jadi setelah kami cari dengan menggunakan rumus integral, kami mendapatkan hasil akhir dari luas kelopak bunga kembang sepatu itu di 3,5325 cm pangkat 2. Nah, jadi mungkin dari video atau penjelasan kami dari awal mungkin